Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rizkyani dengan NIM 12220800099 dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas 3C. Di sini saya akan membahas mengenai hasil review jurnal saya yang berjudul Peningkatan Keterampilan Generic Science Siswa Melalui Text-Based Learning pada Larutan Buffer. Nah, di sini terdapat outline yang kita akan bahas, yaitu pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, dan juga kesimpulan. Nah, di sini ada pendahuluan yang berisikan bahwa kimia merupakan salah satu cabang IPA, di mana ilmu kimia itu mempelajari struktur materi, reaksi transformasi materi dalam proses alamiah melalui eksperimen di laboratorium. Yang menghasilkan sebuah teori yang dapat berguna bagi kehidupan. Nah, konsep ilmu kimia itu berkaitan erat dengan fenomena yang terjadi di alam. Oleh karena itu, diperlukan suatu kemampuan penalaran yang lebih tinggi agar dapat memahami konsep kimia. Nah, salah satu dari konsep kimia itu adalah larutan penyangga atau buffer, di mana materi larutan buffer ini terdiri dari beberapa konsep, yaitu pengertian larutan buffer, prinsip kerja buffer, kapasitas, perhitungan pH, dan larutan buffer dalam kehidupan sehari-hari. Nah, konsep buffer juga termasuk konsep abstrak itu, dimana konsep abstrak itu membuat beberapa siswa itu kesulitan belajar dan menjadi kurang aktif, yang mengakibatkan motivasi belajar siswa itu menurun, sehingga hasil belajar dan keterampilan siswa itu menjadi lebih rendah gitu. Untuk menuntut siswa yang aktif itu dan dapat meningkatkan keterampilan berpikir, perlu diadakannya atau diterapkannya indikator-indikator sesuai keterampilan generic science. Nah, apa sih keterampilan generic science? Nah, keterampilan generic science adalah kemampuan berpikir dan kemampuan seseorang untuk bertindak berdasarkan kemampuan sains yang dimilikinya. Nah, berdasarkan hakikat pendidikan kimia itu, kemampuan generic science itu dikategorikan menjadi 9 indikator. Di antaranya itu pengamatan langsung, pengamatan tidak langsung, terus pemahaman tentang skala, bahasa simbolik, kerangka logika saat asas, terus inferensi logika, hukum sebab akibat, pemodelan matematik, dan membangun konsep. Nah, di sini itu guru itu menyajikan pembelajaran yang relevan dan menyenangkan, maka akan menghasilkan pengalaman belajar yang dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar, sehingga dapat meningkatkan keterampilan siswa. Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa itu, guru itu harus merancang suatu pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan generic science siswa itu gitu. Nah, untuk selanjutnya itu salah satu pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa adalah text-based learning. Nah, di sini text-based learning atau TBL itu adalah suatu pembelajaran yang menuntut siswa untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan ini adalah penelitian tindakan kelas dengan salah satu konsep kimia, yaitu larutan penyangga atau larutan buffer. Nah, metode penelitian tindakan kelas ini didasarkan permasalahan yang dialami guru dan keadaan siswa pada saat pembelajaran kimia di kelas. Nah, penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 4 komponen kegiatan pokok, yaitu perencanaan atau planning. Nah, di mana tim peneliti melakukan perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan sesuai dengan permasalahan yang dialami saat pembelajaran sebelumnya. Nah, lalu selanjutnya itu tindakan atau acting, di mana dalam tindakan ini yaitu dengan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru kimia sekolah. Pembelajaran ini dilaksanakan dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Nah, lalu selanjutnya itu pengamatan atau observing. Dalam pengamatan ini melalui tanggapan observer yang berdasarkan hasil data dari lembar observasi atau hasil pengamatan terhadap pembelajaran text learning yang telah diterapkan. Lalu selanjutnya itu refleksi atau reflecting, di mana ini tuh dilakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran yang akan digunakan sebagai acuan untuk menyusun rencana kegiatan proses pembelajaran selanjutnya. Nah, pada pelaksanaan keempat komponen ini tuh berlangsung secara terus-menerus atau juga bisa disebut siklus. Nah, pelaksanaan penelitian dilakukan 2 siklus ini sesuai target ketercapaian hasil belajar siswa yang mendapatkan nilai di atas KKM. Selanjutnya hasil penelitian. Nah, berikut hasil analisis data setiap indikator keterampilan generic science dalam siklus 1 dan 2. Untuk tabel di bawah ini ya, untuk keterampilan generic science pada siklus pertama bisa dilihat bahwasannya hasil dari pembelajaran text-based learning terjadi pada indikator membangun konsep, pemodelan matematik, dan juga bahasa simbolik. Nah, dapat dilihat pada siklus 1 ini diperoleh nilai rata-ratanya itu dari membangun konsep itu 72, inferensi logika itu 65, pemodelan matematik itu 81, dan bahasa simbolik itu 82. Nah, di mana kelompok prestasi sedang pada pemodelan matematik memperoleh nilai tertinggi itu 90, lebih tinggi dari kelompok prestasi
tinggi gitu. Hal ini terjadi karena kelompok prestasi lebih sedang itu lebih cermat dalam melakukan perhitungan dibandingkan dengan kelompok prestasi yang tinggi gitu. Nah, untuk tabel yang kedua yaitu keterampilan generik sains pada siklus 2 itu pada siklus kedua itu keterampilan generik sains yang diperoleh siswa pada indikator membangun konsep memperoleh rata-ratanya itu 93. Nah, inferensi logikanya itu 62, pemodal matematik itu 83 dan bahasa simboliknya itu 100 gitu. Nah, kemampuan membangun konsep pada kelompok prestasi rendah melonjak tinggi mencapai 100, lebih tinggi dari nilai yang dicapai kelompok. Nah, kelompok prestasi sedang gitu ya yang hanya memperoleh 79, di mana pembimbingan yang dilakukan guru pada pengisian LKS berdampak pada hasil KGS kegiatan siswa itu pada indikator membangun konsep, tetapi indikator inferensi logika hanya mencapai nilai rata-rata 62. Nah, sebagaimana tertera pada tabel yang kedua ya, bisa dilihat berdasarkan nilai setiap indikator KGS siklus 1 dan 2, maka diperoleh nilai rata-rata KGS siklus pertama 70 dan siklus kedua itu 82. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu keterampilan generik sains atau KGS yang dicapai siswa pada pembelajaran buffer dengan metode text-based learning pada siklus 1 diperoleh nilai rata-rata 70 dan di siklus 2 memperoleh rata-rata 82. Nah, hal ini itu menunjukkan ada peningkatan hasil belajar, tetapi pada indikator KGS inferensi logika baik siklus 1 maupun siklus 2 masih diperoleh nilai terendah dibandingkan dengan indikator KGS lainnya yaitu rata-rata 63. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.